Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah kita demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Perjalanan kehidupan kita manusia di dalam dan di tengah dunia ini tentu saja selalu berusaha untuk mencapai kebahagiaan atau sukacita. Kebahagiaan, sukacita yang melekat di dalam diri setiap pribadi manusia sangat membantu dan menolong pribadi itu untuk membangun relasi kehidupannya dengan sesama dan juga dengan yang ilahi. Tanpa ada kebahagiaan atau sukacita, manusia bagaikan sebatang tanaman yang tidak pernah disirami. Ia bertumbuh dalam kesukaran, kesulitan, bahkan pada akhirnya akan layu. Hari ini Tuhan Yesus menyampaikan sabda bahagia kepada para murid-Nya. Ada dua kata penting, berbahagialah dan bersukacitalah. Tuhan menghendaki supaya para murid-Nya itu mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Ketika kita mengalami kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan, maka kita akan mampu untuk membagikannya kebahagiaan, sukacita itu kepada sesama kita. Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Bila kita melihat realitas kehidupan, tidak semua orang miskin itu mengalami kebahagiaan. Mereka harus berjuang, bekerja keras untuk keluar dari situasi kemiskinannya itu. Dan Tuhan menghendaki supaya orang berjuang, berusaha untuk membangun kehidupannya supaya bisa memperoleh sukacita di dalam kehidupannya. Lalu kata lain yang paling penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa
jika kalian ditolak, dibenci, dikucilkan oleh karena Anak Manusia, maka kalian haruslah berbahagia. Karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan para murid-Nya, berjalan bersama dengan kita sekalian. Dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Santo Paulus menekankan bahwa kalian telah mati bersama Kristus, maka matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Jadi kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna akan kita peroleh bila kita sungguh-sungguh hidup dalam dan bersama Kristus dan berjuang berusaha untuk mematikan segala hal yang bersifat duniawi yang bisa menghalangi relasi kita dengan Tuhan, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan, serta segala penyembahan berhala. Bila semuanya ini kita lepaskan, kita tinggalkan, kita jauhkan dari segala kehidupan kita, maka yang ada di dalam kehidupan kita itu hanyalah kebahagiaan dan sukacita. Marilah kita membangun kehidupan kita dalam kegembiraan dan sukacita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.